Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudasi Wahyuni dengan NIM 2201045 dari kelas 3B, Prodi PAI BP22. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ujian dari izin tengah semester dengan matkul fikih dengan dosen pengampu Ibu Hilmayun Nafsiyati SHIMA. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan saya pahami tentang fikih. Fikih adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan tata cara ibadah, muamalah, dan perilaku sehari-hari. Ini mencakup panduan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan mengapa fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh mahasiswa PAI. Itu yang pertama, penting untuk pengajaran Islam. Mahasiswa PAI perlu memahami hukum-hukum Islam agar dapat mengajarkan prinsip-prinsip agama secara benar dan tepat kepada generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai pedoman hidup sehari-hari, seperti tata cara ibadah, muamalah, dan etika berperilaku. Yang ketiga, sebagai menghindari kesalahan dalam ibadah. Keempat, sebagai dasar untuk memberikan fatwa. Bagi yang nantinya terlibat dalam memberikan fatwa atau penjelasan hukum Islam, pemahaman yang baik tentang fikih sangat diperlukan agar dapat memberikan pandangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Yang kelima itu sebagai menjaga keseimbangan antara iman dan amal, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami fikih, mahasiswa PAI dapat menjadi pendidik yang kompeten dan memberikan kontribusi positif dalam membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai agama. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jabarkan seperti apa perkembangan fikih pada masa Nabi hingga masa tabi'in. Perkembangan fikih dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa tabi'in dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, fikih pada masa Nabi didasarkan langsung pada wahyu Allah yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad berperan sebagai pembimbing dan penafsir utama hukum-hukum Islam, memberikan petunjuk langsung kepada para sahabatnya. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini melibatkan para khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para sahabat belajar dan mencatat ajaran Islam secara langsung dari Nabi Muhammad dan menjadi sumber otoritatif dalam pemahaman fikih. Selanjutnya, pada masa tabi'in. Generasi tabi'in yang merupakan orang-orang yang mengikuti langsung para sahabat berperan penting dalam menyebarkan dan memahami ajaran Islam. Mereka mengumpulkan hadis-hadis dan meneruskan pemahaman fikih dari generasi sebelumnya. Penulisan hadis dan kompilasi fikih pada masa tabi'in mulai muncul upaya untuk memperbaiki dan menuliskan hadis-hadis yang berkaitan dengan ajaran Islam. Kitab-kitab fikih awal seperti Muwatta karya Imam Malik dan Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal mulai muncul sebagai sumber rujukan hukum Islam. Perkembangan fikih pada masa Nabi hingga tabi'in menandai tahapan awal dalam pengembangan dan penyebaran ajaran Islam. Generasi awal ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan selanjutnya dalam bidang fikih dengan menyebarluaskan dan menjaga keutuhan ajaran Islam yang diwarisi dari Nabi Muhammad. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jabarkanlah seperti apa perkembangan fikih pada masa modern. Beberapa ciri perkembangan fikih pada masa modern, itu yang pertama, ijtihad dan pembaruan hukum. Beberapa cendekiawan Islam modern mendorong konsep ijtihad, yaitu upaya merumuskan hukum-hukum Islam baru yang sesuai dengan konteks zaman sekarang, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu sebagai isu-isu kontemporer. Fikih modern cenderung menghadapi isu-isu kontemporer seperti teknologi, ekonomi global, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, pendidikan dan penelitian. Lebih banyak lembaga pendidikan dan penelitian didirikan untuk memperdalam pemahaman terhadap fikih dalam konteks modern. Ini menerapkan penerapan metode ilmiah dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum-hukum Islam. Yang keempat itu sebagai komunikasi antar umat beragama. Perkembangan fikih juga mencakup upaya untuk berdialog
dan berkomunikasi dengan agama-agama lain. Ini dapat membantu membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai moral dan etika yang universal. Yang kelima itu sebagai partisipasi perempuan. Pada masa modern, terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang fikih. Mereka juga serta dalam penelitian, pengajaran, dan pembaharuan hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam peran perempuan dalam masyarakat. Perkembangan fikih pada masa modern mencerminkan upaya untuk menjaga relevannya ajaran Islam dalam menghadapi dinamika dunia modern. Selanjutnya ke soal yang kelima, lingkup pembahasan fikih meliputi bidang apa saja, dan cerita seperti apa, dan contohnya dalam bentuk dalil. Fikih merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum syariat. Lingkup pembahasan fikih itu meliputi yang pertama ibadah, yaitu yang mengenai tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Contohnya dalam masalah salat dalilnya dapat ditemukan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 23 yang membahas tentang kewajiban sholat, yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang kedua itu muamalah atau hubungan sosial, menyangkut aspek transaksi dan hubungan sosial termasuk perdagangan, waris, dan hukum pernikahan. Contoh dalilnya untuk muamalah adalah aturan tentang riba dalam Al-Quran surah Al-75, yang artinya orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang kedua, jinayah atau hukum pidana, memberikan hukuman atas tindakan kriminal seperti pencurian, zina, dan hukum had. Contoh dalilnya dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisah berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf memberi diat kepada orang yang beri maaf dengan cara yang baik pula. Demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan yang kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Yang selanjutnya itu akidah. Berbicara tentang akidah, keyakinan dalam doktrin dalam Islam. Contoh dalilnya dapat ditemukan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Rasulnya atau Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Yang selanjutnya adalah moral, akhlak, menyentuh aspek moral dan etika, memberikan pedoman tentang perilaku yang baik. Contoh dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Ahzab yang 121, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Tanya ke soal terakhir, yaitu uraikanlah seperti apa perbedaan fikih dengan usul fikih. Fikih adalah kajian hukum Islam yang berkaitan dengan aplikasi praktis dari aturan-aturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu usul fikih lebih fokus pada prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan hukum-hukum tersebut, seperti ijtihad dan usul fiqh atau prinsip-prinsip dasar yang hukum Islam. Jadi perbedaan utama antara keduanya terletak pada tingkat penerapan konteksnya. Dengan fikih lebih terkait dengan pemahaman dan implementasi hukum Islam, sedangkan usul fikih lebih terkait dengan metodologi dan prinsip-prinsip di balik terbentuknya hukum-hukum tersebut. Oke, mungkin hanya itu sedikit jawaban ujian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.